Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi untuk pembelajaran matematika wajib pada pagi hari ini sesuai jadwal yang telah ada. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan ke bab yang terakhir di semester 2 ini, yaitu mengenai fungsi komposisi dan fungsi invers. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas. Untuk kali ini terlebih dahulu saya sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dan kalian kuasai. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang 35 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi invers pada fungsi invers serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Nah, ini untuk yang pengetahuan. Kemudian untuk yang keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi invers suatu fungsi. Nah, kedua kompetensi dasar ini harus kalian kuasai di semester 2 ini, karena nanti di kelas 11 kalian akan mempelajari kelanjutannya, yaitu mengenai limit dan turunan, ya. Nah, untuk indikatornya pada hari ini yang perlu kalian kuasai, yang pertama, menentukan hasil operasi penjumlahan pada fungsi. Yang kedua, menentukan hasil operasi pengurangan pada fungsi. Ketiga, menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian fungsi. Dan yang terakhir, yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi aritmetika fungsi. Nah, sebelum kita ke materi, ada baiknya kita melihat dulu apa-apa aja yang akan kalian dapatkan pada bab ini. Nah, jadi babnya mengenai fungsi komposisi dan fungsi invers. Nah, sebelum ke topiknya ini, kalian terlebih dahulu mempelajari mengenai operasi aritmetika fungsi, kemudian baru dilanjutkan ke fungsi komposisi, yang ketiga fungsi invers, dan yang keempat itu terapannya. Kita mulai sambil mengingat kembali apa yang sudah kalian dapatkan di SMP dulu mengenai nilai fungsi, ya. Ini saya ingatkan dengan contoh yang pertama. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah x. Pertanyaannya, tentukan f(x) dikurang 2. Jadi kalau kalian menemukan soal semacam ini, misalnya sudah diketahui f(x)-nya, kalau misalnya ditanyakan fk, itu maksudnya kalian disuruh mengganti setiap x pada fx itu dengan k. Begitu juga kalau misalnya yang ditanyakan ft, berarti mengganti setiap x pada fx itu dengan t, sehingga nanti jadinya ft sama dengan t kuadrat ditambah t, begitu seterusnya. Nah, sehingga untuk f(x) dikurang 2, itu artinya kita menggantikan setiap x pada fx ini dengan x dikurang 2. Sehingga yang x pangkat 2 ini kita ganti dengan x dikurang 2 kuadrat ditambah x ini diganti dengan x dikurang 2. Nah, kemudian perlu kalian ingat, di sini x dikurang 2 dalam tanda kurung dikuadratkan. Hati-hati karena sering terjadi kesalahan dalam menjawabnya, itu hasilnya x kuadrat ditambah 4. Salah ya itu ya. Nah, jadi di sini harus kamu kalikan, karena kuadrat berarti artinya x dikurang 2 kali x dikurang 2. Ini sama aja pengganti dari x dikurang 2 kuadrat. Sehingga kalau dikalikan pelangi istilahnya ya, itu hasilnya x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Nah, kemudian yang di kanan ini tinggal kurungnya dibuka. Sehingga kalau disederhanakan yang negatif 4x dengan x ini jadi negatif 3x. Kemudian 4 dikurang 2 hasilnya 2. Sehingga untuk fx
X dikurang 2 itu sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, saya rasa kalian sudah bisa ya, karena hanya mengulang lagi pelajaran yang di SMP dulu. Saya rasa nggak ada kesulitan. Kemudian contoh kedua berikutnya masih nilai fungsi. Misalnya di sini ada suatu fungsi pada R didefinisikan dengan fx sama dengan mx ditambah n. Pertanyaannya, tentukan M dan N jika diketahui F2 sama dengan negatif 1 dan F negatif 1 bernilai sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan contoh 2 semacam ini, bentuk yang semacam ini, sebenarnya tinggal kamu gantikan, substitusikan nilai-nilai yang ada, baik itu 2 ataupun negatif 1 ke fungsi tersebut, fungsi fx yang diketahui. Nah, sehingga di sini kalau digantikan akan kita dapatkan ini untuk F2, X-nya diganti 2. Berarti di sini X-nya diganti 2, M kali 2, 2M. Kemudian ditambah N. Nilai dari F2 adalah negatif 1, sehingga kita dapatkan persamaan 2M ditambah N sama dengan negatif 1. Begitu juga untuk yang X sama dengan negatif 1. Tadi di sini X sama dengan negatif 1, maka nilai F negatif 1 hasilnya 5 nilainya. Kita gantikan ke sini lagi. X-nya diganti negatif 1 menjadi M kali negatif 1 negatif M. Ditambah N sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan ini, saya rasa ini sudah tidak asing lagi ya kalian ya. Menyelesaikan dua persamaan linier ini bisa dengan menggunakan cara substitusi, eliminasi, kemudian gabungan, atau mungkin yang lainnya yaitu dengan cara matrik ya. Mungkin ini masih belum kalian kenal. Nanti kalau sudah di kelas 2 atau 11 kalian akan mengenal cara matrik ya. Nah, misalnya ini kalau Ibu gunakan eliminasi. Kalau eliminasi ini kebetulan N-nya sama konstantanya sehingga langsung bisa dioperasikan dengan cara mengurangkan. Sehingga 2M dikurangi negatif M sama dengan 3M. Negatif 1 dikurangi 5 negatif 6. Sehingga dari sini M-nya kita dapatkan negatif 2. Nah, setelah kita gunakan cara eliminasi, di sini Ibu menggunakan cara gabungan ya. Kita substitusikan nilai M sama dengan negatif 2 ke salah satu persamaan yang kalian anggap mudah. Nah, di sini saya ambil persamaan yang kedua, kita dapatkan N-nya 3. Nah, sehingga dari sini tinggal kita gantikan M-nya negatif 2, N-nya 3, kita masukkan ke fx ini. Sehingga kita dapatkan fx sama dengan negatif 2x ditambah 3. Nah, ini contoh nilai fungsi yang kedua. Saya rasa nggak ada kesulitan ya. Sekarang contoh yang ketiga. Misal fungsi f memetakan R ke R dengan fx dikurang 1 sama dengan x kuadrat ditambah 5x. Pertanyaannya, tentukan fx. Kemudian setelah menemukan jawaban A, tentukan nilai f negatif 3. Nah, hati-hati, di sini tadi agak berbeda sedikit dengan yang contoh nomor 1. Kalau nomor 1 tadi sudah diketahui fx-nya. Kita cari fx ditambah kurang 2 ya. Nah, ini agak berbeda. Jadi, untuk menyelesaikan bentuk yang ketiga ini, bisa kamu gunakan cara berikut. Nah, jadi nih kita misalkan sebagai Y. Di sini yang di dalam kurung ini kita misalkan sebagai Y. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan Y ditambah 1. Nah, karena dari soal tadi F
dikurang 1 sama dengan X kuadrat ditambah 5X. Karena X min 1 itu sama dengan Y, maka persamaannya jadi fungsinya Fy sama dengan X-nya kita ganti dengan Y ditambah 1. Di sini dikuadratkan ditambah 5 kali X, X-nya Y ditambah 1. Sehingga kita dapatkan Fy-nya ini diuraikan kali pelangi tadi kita dapatkan Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1. Terus ini 5 ini kepunyaan semua yang ada di dalam tanda kurung. Jadi 5Y ditambah 5. Nah, sehingga kalau disederhanakan di sini Y pangkat 2 tetap 2Y ditambah 5Y 7Y, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi tinggal kita ganti Y-nya kita ganti X ya. Nah, kenapa ini bisa langsung X? Karena Y ini bisa diganti dengan apapun, bisa dengan S, bisa dengan K, bisa dengan T ya. Nah, sehingga kalau diganti dengan X, otomatis Y-nya ini juga berganti variabelnya menjadi X, sehingga Fx-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah 7X ditambah 6. Nah, ini cara mencari fungsi Fx. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang B yang diminta F dalam kurung min 3. Tadi sudah kita dapatkan fungsinya X kuadrat plus 7X plus 6. Sehingga tinggal kita ganti aja X-nya negatif 3. Negatif 3 kuadrat. Hati-hati di sini tanda negatif itu ada di dalam kurung. Awas kalau nanti tidak ada tanda kurungnya, itu hasilnya sudah berbeda. Bukan plus 9, tapi negatif 9 ya. Jadi biasakan setiap mengganti itu dengan menggunakan tanda kurung. Setiap mengganti variabelnya. Jadi negatif 3 dikuadratkan ditambah 7 kali negatif 3 ditambah 6. 9 dikurang 21 tambah 6. Hasilnya di sini ini 9 tambah 6, 15. 15 kurangi 21, negatif 6. Sehingga untuk F negatif 3 dari fungsi Fx dikurang 1 sama dengan X kuadrat plus 5X itu adalah negatif 6. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Tapi kalau seandainya ada, silahkan kalian sampaikan pertanyaan tersebut dalam grup WA kalian ya, biar teman-teman yang lain yang keluhannya atau kesulitan yang dihadapi sama itu bisa diketahui semua hasilnya, jawabannya ya, yang mengenai kesulitan itu. Oke, saya lanjutkan ke operasi aritmetika fungsi. Jadi kita sebenarnya topik hari ini adalah yang ini ya. Nah, untuk operasi aritmetika fungsi itu bagi dari beberapa bagian. Yang pertama, operasi aljabar pada fungsi. Jika F dan G merupakan fungsi, maka berlaku sifat aljabar fungsi sebagai berikut. Untuk yang penjumlahan, jika fungsinya F ditambah G, maka sama aja menjumlahkan masing-masing fungsinya. Begitu juga yang pengurangan, F dikurang G, berarti Fx dikurang Gx. Nah, kemudian untuk perkalian, F dikali G, X sama dengan Fx dikali Gx. Nah, ini hati-hati nanti kalau berbentuk suku, tanda kurungnya jangan dihilangkan ya, karena nanti untuk menentukan langkah kalian apa yang akan kalian lakukan selanjutnya pengerjaannya. Kemudian operasi yang keempat mengenai pembagian F per G X sama dengan Fx per Gx, di mana Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Dalam matematika pembagian dengan 0 itu tidak didefinisikan. Selanjutnya, sifat-sifat
operasi aljabar pada fungsi. Pada operasi penjumlahan dan perkalian itu berlaku dua sifat, yaitu komutatif dan asosiatif. Nah, sedangkan untuk yang pembagian dan pengurangan ini kedua ini tidak berlaku. Jadi hati-hati. Kalau seandainya fungsi f(x) ditambah gx itu bisa kamu cari dengan gx ditambah fx. Begitu juga kalau yang perkalian ya. Kalau fx dikali gx sama aja kalian bisa mencari dengan cara gx dikali fx. Begitu seterusnya. Nah, kalau komutatif itu berhubungan dengan dua unsur, tapi kalau asosiatif itu tiga unsur. Sehingga kalau asosiatif misalnya bentuknya dalam kurung fx ditambah gx kurung tutup ditambah hx sama dengan fx ditambah dalam kurung gx ditambah hx. Itu akan menghasilkan nilai atau fungsi yang sama. Nah, itu sifat yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sedangkan sifat-sifat hasil operasi aljabar pada fungsi itu tentu saja hasilnya kalau dua buah fungsi dijumlahkan atau dioperasikan itu hasilnya pasti berupa fungsi yang baru. Nah, fungsi yang baru tersebut itu bisa bersifat injektif, bisa bijektif, dan bisa surjektif. Nah, mungkin hanya ini aja yang perlu kalian ketahui mengenai operasi aljabar pada fungsi. Nah, sekarang ada baiknya kita lihat contoh ya. Oh, sebentar, ada yang ketinggalan, Ibu. Mengenai domain. Domain fungsi hasil operasi aljabar pada fungsi. Jika f dan g merupakan fungsi, df adalah domain fungsi f dan dg adalah domain fungsi g, maka domain operasi aljabar dua fungsi, jika fungsinya dijumlahkan, itu sama aja dengan mencari irisan kedua domain fungsi tersebut. Begitu juga yang pengurangan. df dikurang g sama dengan df irisan dg. Perkalian juga df kali g sama dengan df irisan dg. Nah, mungkin yang agak berbeda pada pembagian. df per g sama dengan sama di sini domainnya, irisannya itu juga diiriskan dengan himpunan semua X di mana Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi untuk yang pembagian yang agak berbeda sedikit. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ini fungsinya apa atau ini sebenarnya. Nah, ini bisa kita lihat pada contoh berikut. Misalnya ini. Diketahui tiga buah fungsi f, g, dan h. Ditentukan dengan rumus fx sama dengan akar x ditambah 4. Sedangkan gx-nya 1 per x ditambah 1 dan hx-nya sama dengan x kuadrat. Pertanyaannya, tentukan hasil operasi serta domain dari f ditambah g. Ini maaf, ini loncat sendiri. Ini padahal tadi Ibu mengkopinya sudah benar. Ya, jadi ini kurang geser ke kiri. Kemudian pertanyaan yang B, F dikurang H. Pertanyaan C, G dikali H. Yang D, F per G. Jadi nanti di sini kalian masing-masing ada dua pertanyaan. Bukan hanya hasil operasi, tapi domainnya juga. Ya. Sekarang kita coba selesaikan satu persatu. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Ini kita biasakan ya. Supaya nantinya kalau misalnya pakai buku kalian nggak harus membolak-balik ya. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui. Setelah dari yang diketahui ini, kita dapat menentukan domain F.
Di sini fx-nya, fungsi fx-nya bentuk irasional. Kalian ingat kembali bentuk irasional kemarin, dia akan mempunyai nilai jika yang di bawah tanda akar bernilai positif, dalam artian lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga kalau X ditambah 4 lebih besar sama dengan 0, maka X-nya itu pasti lebih besar sama dengan negatif 4. Jadi, di sini fx-nya akan mempunyai nilai jika X-nya itu bernilai lebih besar sama dengan negatif 4. Jadi, kalau misalnya kamu masukkan 0, ya, kalau kamu masukkan 0, itu bisa. Tapi kalau kamu masukkan negatif 5, itu tidak akan mempunyai nilai. Nah, sebenarnya ada, mungkin untuk kalau di SMA itu tidak dibahas ya, karena kita tidak membahas bilangan imajiner ya, bilangan kompleks kalau di SMA. Jadi nanti kalau kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama yang memilih jurusan matematika, kalian akan mempelajari bilangan kompleks ya. Nah, kemudian untuk domain dari fungsi G. Nah, tadi sudah saya singgung, dalam matematika itu tidak mengenal pembagian dengan 0 karena dia tidak akan didefinisikan. Sehingga kalau penyebutnya ini sama dengan 0, ya, maka dia tidak mempunyai nilai karena kita tahu 1 dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Sehingga di sini fungsi Gx ini mempunyai nilai jika X ditambah 1 itu lebih besar, kok lebih besar? X ditambah 1 itu tidak sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X tidak sama dengan negatif 1. Nah, sedangkan yang Hx ini karena kita tahu baik di sebelah kiri maupun kanan, nilai X berapapun itu akan mempunyai nilai. Sehingga berlaku untuk semua bilangan X di mana X anggota bilangan real. Sekarang kita jawab yang pertanyaan A. F ditambah G X sama dengan Fx ditambah Gx. Fx-nya tinggal kita ganti, Gx-nya tinggal kita ganti. Jadi akar X ditambah 4 ditambah 1 per X plus 1. Nah, kita tahu di sini bukan bilangan rasional. Ya, yang di kanan ini bilangan rasional. Nah, kalau kalian menemukan semacam ini, harus kamu jadikan satu. Kamu bentuk dalam bilangan rasional. Jadi, kamu kalikan dengan sebesar penyebutnya. Dalam hal ini yang dalam bentuk akar dikalikan dengan X ditambah 1. Sehingga bisa dijadikan dalam satu penyebut. X ditambah 1 kali akar X ditambah 4 ditambah 1. Satunya dari ini ya. Nah, kemudian ini karena di dalam kurung artinya akar X ditambah 4 itu milik semua yang di dalam kurung. Sehingga X dikali akar X ditambah 4 ditambah 1 kali akar X ditambah 4. Baru ditambah 1 yang belakang ini. Kita letakkan sini. Nah, ini adalah hasil dari fungsi F ditambah fungsi G. Nah, sekarang untuk menentukan domainnya dari fungsi F ditambah G, itu tinggal kita ambil irisan dari keduanya ini. X lebih besar sama dengan negatif 4. Diiriskan dengan X tidak sama dengan negatif 1. Sehingga kita dapatkan himpunan semua X untuk X lebih besar dari negatif 4 dan X tidak sama dengan negatif 1, di mana X anggota bilangan real. Nah, ini cara menentukan hasil operasi fungsi dengan cara menentukan domain hasil operasi fungsi, khususnya untuk yang penjumlahan. Ya, bagaimana? Nggak ada kesulitan?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan pertanyaan yang B. F dikurang H. Berarti sama aja mengurangkan setiap fungsinya ya. Berarti fungsi fx dikurangi fungsi hx. Fx-nya akar x ditambah 4, hx-nya adalah x kuadrat. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi tetap seperti ini ya. Jadi nggak usah diubah-ubah lagi seperti yang B tadi karena dia ada bilangan rasional. Jadi harus kamu nyatakan rasional dulu. Tapi kalau untuk bentuk yang B ini tidak perlu disederhanakan lagi biar tetap seperti ini. Nah, sekarang untuk domainnya kita ambil dari irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi h. Jadi domain fungsi f-nya ini x lebih besar sama dengan negatif 4 dan x-nya anggota bilangan real. Sehingga karena ini sama, berarti kesimpulannya domainnya sama dengan domain fungsi f ya. Himpunan semua x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan negatif 4 dan x anggota bilangan real. Nah, ini untuk fungsi f dikurangi fungsi h. Nah, sekarang untuk fungsi g dikali fungsi h. Gx-nya 1 per x ditambah 1, hx-nya adalah x kuadrat. Nah, kita tahu x kuadrat itu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, yaitu x kuadrat per 1. Sehingga kita bisa mengoperasikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, 1 kali x kuadrat itu x kuadrat, x ditambah 1 kali 1 tetap x ditambah 1. Nah, jadi hasilnya ini. Nah, kemudian untuk domainnya juga diambil dari irisan kedua fungsi ini, yaitu fungsi G dan fungsi H. Nah, ini sudah sama, berarti tinggal kita lihat domain fungsi G. Jadi, kesimpulannya domain dari hasil operasi G kali H itu sama dengan domain dari fungsi G ini sendiri ya. Sehingga domainnya adalah himpunan semua X sedemikian hingga X tidak sama dengan negatif 1, X anggota bilangan real. Ini untuk yang operasi perkalian pada fungsi. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang pembagian? Ini F per G, itu Fx per Gx. Fx-nya akar X ditambah 4, Gx-nya 1 per X plus 1. Nah, ini ingat pembagian ini dibagi lagi 1 X plus 1 itu kalau dinaikkan jadi kali ya. Ingat kembali lagi yang sudah di SD dulu ya. Jadi sehingga kita dapatkan X ditambah 1 kali akar X ditambah 4. Kemudian irisannya kita ambil dari fungsi F dan fungsi G. Fungsi F dan fungsi G. Irisannya ini. Nah, sehingga kita dapatkan di sini karena diiriskan jadi harus kedua-duanya dipenuhi ya. Sehingga karena dua-duanya dipenuhi akibatnya himpunan semua X di mana X lebih besar sama dengan negatif 4 dan X tidak sama dengan negatif 1 untuk X anggota bilangan real. Jadi di sini X-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Karena kalau negatif 1 di sini hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Terus yang di sini kali akar 3, 0 kali akar 3, 0. Begitu juga kalau X-nya negatif 4, di sini 0. Di sini 0, hasilnya nanti juga 0. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Jangan lupa silahkan nanti bertanya pada grup.
untuk materi yang kalian dapatkan hari ini. Saya rasa hanya ini dulu. Jadi tolong kuasai sekali, usahakan kamu kuasai untuk fungsi ini karena akan mendasari kalian mempelajari mengenai fungsi komposisi maupun fungsi inverse yang akan kalian dapatkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti masih ada tugas yang harus kalian kerjakan sebagai latihan. Jangan sampai nanti kalian terlambat dalam mengirimkannya ya, karena akan berpengaruh terhadap nilai kalian ya. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Ingat 3M, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Usahakan agar tidak keluar dari rumah biar kesehatan kita tetap terjaga. Oke, selamat pagi, selamat belajar, semoga sukses.